Ketika saya dulu lulus S1, itu saya orang yang lulus S1 pertama di kampung saya. Karena saya tadi orang kampung betul. Tapi begitu kuliah saya ingin lebih dari itu. Suatu saat saya sama ibu saya kalau pulang kampung itu suka menemani ibu saya ngobrol di dapur sambil masak. Karena nggak punya kompor, masaknya masih pakai kayu. Kami berdebat soal saya kuliah lagi apa tidak. Ibu saya mengatakan, sudah cukup kamu jadi sarjana. Saya mengatakan, belum cukup, Mak. Saya manggilnya Mak. Kemudian, karena tidak ada listrik, di dapur itu ada genteng kaca. Genteng kaca satu saja, supaya ruangan itu terang. Saya bilang ke ibu saya, ke Mak saya ingin jadi genteng kaca itu, Mak. Sederhana saja. Satu genteng, tapi menerangi seluruh isi ruangan. Itulah yang dicita-citakan Abdul Muti Muda pada waktu itu. Akhirnya ibu saya menyerah. Ya sudah kalau mau sekolah lagi, tapi saya sudah nggak kuat membiayai. Kemudian saya katakan apa? Saya akan berusaha supaya kuliah saya tidak dibiayai. Saya akan cari beasiswa. Dan betul, ibu bapak saya tidak tahu, ketika saya masih sanawiyah kelas 1, saya sudah bercita-cita ingin kuliah ke Australia. Bapak ibu saya tidak tahu, hum la ya'rifun, mereka nggak tahu itu. Kenapa saya bercita-cita ke Australia? Karena sebelum subuh, saya sudah bangun dan mendengarkan program English from Radio Australia. Tiap pagi, karena orang tua saya nggak kuat membiayai saya kursus bahasa Inggris. Saya belajar dari radio, belajar bahasa Inggris itu. Guru saya juga nggak tahu, kok bisa Mukti yang orang kampung yang nggak dihitung itu kalau pidato bahasa Inggris selalu juara. Even my teacher did not know my secret. Tiap pagi sebelum subuh saya dengarkan English from Radio Australia. Setelah itu baru saya sholat subuh, ngapalkan Al-Quran. Kemudian jam 5:30 sudah berangkat naik sepeda 8 km dari rumah saya. Poinnya apa? Punya cita-cita. Dan bapak saya selalu mengatakan kalau saya merasa letih, saya merasa capek. Bapak mendekati saya mengatakan orang yang punya cita-cita tidak boleh menyerah pada keadaan dan kesulitan yang dihadapinya. Itu kuncinya. Kalau kita menggunakan pendekatan normatif, kita diajari oleh Allah melalui Al-Quran surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ada yang menerjemahkan beserta kesulitan itu ada kemudahan. Tapi kalau Anda perhatikan ada rahasianya di situ. Al-usr yang berarti kesulitan itu disebutkan dalam bentuk isim ma'rifat. Pakai al di situ kan. Sedangkan yusron, kemudahan disebutkan dalam bentuk isim nakiroh. Artinya apa? Tidak terbatas. Sehingga kalau orang itu berpikir dengan growth mindset tadi itu, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit ini, jalan keluarnya banyak. Karena itu maka jangan menyerah pada satu keadaan. Jangan putus asa, yakinlah Anda bisa, yakinlah ada jalan keluar.